Roh Kudus tema tentang Roh Kudus yang ditawarkan untuk kita dalami pada pagi siang hari ini, saya tidak tahu pertama apakah ini nanti akan berisi pengulangan dari apa yang sudah diberikan pada 7 materi sebelumnya. Saya sangat berharap ini tidak menjadi pengulangan, tapi mungkin kalaupun ada unsur-unsur atau hal-hal yang sama bisa dijadikan sebagai penghangat atau penguat atas apa yang sudah pernah diterima. Saya sudah membagikan materi saya eh, saya lupa ibu siapa kemarin ya. Itu nanti kalau mau ditampilkan silahkan. Saya hanya akan membaca dari teks yang saya siapkan. Nanti silahkan ditampilkan di layar kalau memang ingin ditampilkan. Oh baik, Romo. Saya akan coba Ah, tampilkan ya. oke, oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat? Baik, silakan Romo. Ya, saya hanya menyiapkan dalam slide seperti itu, artinya supaya nanti bisa dibagikan ke peserta dalam bentuk yang lain kalau habis materi ini dipaparkan. Nah, saudara-saudari, pemaparan saya ini bukan pemaparan eksegetis atau ulasan eh, ilmiah biblis tentang Roh Kudus yang saya harap itu bisa disajikan oleh penyaji-penyaji yang lain dalam kelompok ini yang lebih mumpuni untuk bicara tentang Roh Kudus dalam bingkai kitab suci, dalam bingkai yang lebih terstruktur ilmiah. Nah, saya pada hari ini bukannya tidak ilmiah, tapi lebih mengajak Anda untuk masuk ke dalam renungan tentang bagaimana sebetulnya aplikasi hidup ketika kita menyatakan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagaimana tercatat dalam eh, layar yang Anda sedang lihat, salah satu tantangan beriman dalam gereja, kekristenan pada umumnya, baik Katolik maupun yang bukan Katolik, itu adalah penggambaran yang keliru dari nabi-nabi palsu yang kerap menggiring orang untuk menghubungkan keimanan dengan aspek-aspek fisik, kenyamanannya, pertumbuhan finansial, kebugaran tubuh, relasi yang selalu romantis misalnya. Jadi kita acap kali mendengar banyak ulasan-ulasan yang mengatakan seolah-olah kalau hidup dipimpin oleh roh itu semuanya akan serba langgeng, ya. Sedangkan yang tidak dipimpin oleh roh itu hidupnya sulit, hidupnya berat dan seterusnya. Ini yang sering kita alami atau yang kita saksikan. Teologi-teologi kemakmuran dalam kekristenan yang di luar Katolik itu menyajikan banyak hal yang ngawur sebenarnya perihal iman kekristenan. Ya, nanti dalam arti itulah saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang sebenarnya. Ya. Uraian-uraian banyak pengkhotbah palsu, saya katakan demikian, yang menghipnotis orang, umat pada sebuah pandangan yang murni duniawi, menghubungkan antara Roh Kudus, antara Tuhan, kealahan dengan kenyamanan dan kemapanan hidup. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab suci bahkan secara lugas dalam awal karya Kristus di dunia ini, Yesus dari Nazaret itu justru dicatat bagaimana roh itu membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ya. Ini sebuah tamparan besar untuk mengatakan tentang kenyamanan dan kemapanan yang bisa dihadirkan oleh roh untuk kita yang bersedia hidup di dalamnya. Sedangkan Injil justru menampilkan bagaimana roh itu memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ada sesuatu yang perlu untuk dilihat secara lebih tajam dalam hubungannya dengan roh. Juga kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah dari hidup Yesus,
ya, dari awal sampai akhirnya berujung kepada kematian. Bagaimana nasib dari para rasul? Apakah kita bisa mengklaim bahwa kita lebih dipimpin oleh Roh Kudus daripada para rasul Yesus yang sampai menghabiskan hidupnya untuk Yesus? Ada yang disalib, ada yang ditusuk dengan pedang, ada yang dipanah, dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran itu perlu untuk kita simak secara lebih jeli. Kisah tragis hidup Yesus, kisah dari para rasul, kisah dari para santo dan santa yang selalu tercatat bagaimana akhir hidup mereka itu berisi sebuah pemberian total habis bagi gereja, bagi Kristus. Lalu bagaimana ini bisa disandingkan dengan teologi kemakmuran yang ditawarkan kepada kita? Kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita menyembah Roh Kudus secara benar, maka hidup kita akan serba nikmat. Nah, saya ingin mengajak kita untuk tidak salah kaprah tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, seperti huruf merah dalam ulasan di dalam layar, karena itu saya harap saudara-saudariku yang Katolik, hati-hatilah mendengar pengajaran tentang Roh Kudus ketika itu diwartakan di luar gereja Katolik. Ya, ini saya sampaikan dengan sangat terang benderang untuk kemudian kita sama-sama mewaspadai itu. Ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menjadi sungguh-sungguh manusia yang sadar akan siapa dirinya, yaitu anak Allah. Ini kesadaran paling fundamental. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kesadaran bahwa saya ini anak Allah. Karena Roh Kudus itu membawa orang pada pembaptisan. Ya, pembaptisan itu inti atau dasar dari kemuritan kita ada di sana. Karena itu, karya roh paling pertama dalam diri manusia adalah menyadarkan tentang identitas baru ini, yaitu sebagai anak Allah. Jadi, kita mau jalan ke mall, kita mau jalan ke pasar, turi, kita mau jalan ke mana pelabuhan, bandara, kesadaran tentang saya ini adalah putra Allah, itu harus menguasai. Ya. Meskipun konsentrasi kita terhadap hal-hal iman itu memang tidak selalu 1 kali 24 jam di semua sisi hidup. Seringkali saat memaku atau mengerjakan sesuatu mungkin tidak terbawa serta-merta kesadaran-kesadaran itu. Tetapi karya roh yang paling dasar mengingatkan kita akan status dan identitas kita bahwa kita ini anak. Kalau kita anak, maka kita perlu punya relasi dengan Bapa itu. Nah, kesadaran yang kedua dari orang yang dipimpin oleh roh adalah kesadaran akan apa tujuan dari keberadaannya, yaitu untuk kemuliaan Allah. Dua itu bagi saya, saudara-saudari, inti dari apa yang kita bicarakan sebentar. Kita sadar siapa kita, aku adalah anak Allah. Kesadaran itu tidak muncul selain karena digerakkan atau muncul oleh pengaruh Roh Kudus. Kesadaran aku ini sudah dimiliki oleh Allah. Masa anak Allah disinggung sedikit ngambek? Masa anak Allah dikritik sedikit langsung mundur? Masa anak Allah makan nggak enak sedikit marah? Pelayanan yang sedikit agak teledor langsung ngamuk? Masa anak Allah serendah itu? Masa anak Allah karakternya kok cemen? Masa anak Allah kok begini? Nah, kesadaran itu kalau dipupuk terus-menerus akan membawa kita pada titik yang luar biasa tentang karakter Kristus yang hidup di dalam kita punya diri. Ya, sehingga kita tidak digerakkan oleh emosi. Masa anak Allah keputusannya diambil bukan karena pertimbangan ilahi, tapi justru karena bayang-bayang emosi. Nah ini. Ya. Dan yang kedua tadi, Roh Kudus membawa kita pada kesadaran, saya ini ada dan sedang berada untuk apa? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan ke dunia bukan untuk membawa mobil, bukan untuk menciptakan perahu, bukan untuk menanam pohon, bukan. Kita diciptakan bukan untuk sadap karet atau tanam padi. Tidak. Kita diciptakan ke dunia, bingkai utamanya adalah kemuliaan Allah. Dan itu terjabar dalam banyak segi hidup. Maka
kesadaran orang yang dipimpin oleh Roh adalah bagaimana dia memahami arti dari profesi-profesi itu. Mau dibawa dan arahnya kemana profesi yang atau tanggung jawab yang sekarang sedang saya emban. Saya mau bawa kemana sebenarnya ini semua? Demi uang, demi nama baik, atau apa? Hidup yang tidak memiliki pertanyaan seperti ini akan berakhir pada sebuah rasa gamang dan hambar, kering. Meskipun banyak uang, meskipun aktif sekali, akan tiba pada titik nol, titik didih, yang kemudian membuat orang bertanya, apa arti dari ini semua? Nah, karena itu kesadaran saya ada untuk apa, untuk kemuliaan Allah itu perlu menjiwai dan perlu meresapi semua segi dan elemen dalam pengalaman hidup harian kita. Dengan itu, tindakan kecil itu bisa punya makna yang besar bagi kita. Lebih daripada kita melakukan hal besar, tetapi tak pernah kita maknai. Ya ini. Jadi seringkali orang yang duitnya, depositonya di bank mungkin, atau hanya 30 juta, 40 juta, bisa memiliki makna hidup yang dalam ketimbang yang memiliki miliaran rupiah. Bisa jadi, saya bukan katakan itu pasti. Ini bisa jadi. Kenapa? Mungkin titik refleksinya yang membedakan. Ya ini. Punya 100.000 tapi dia maknai dari Allah. Itu lebih mendalam daripada punya jutaan tetapi tak ada pemaknaan di dalamnya. Itu dia tidak akan punya rasa bagaimana menggunakan 1 juta ini dibanding dengan orang yang punya sekedar 100.000 tapi dia tahu arahnya. Itu membawa hidup terasa akan berbeda. Kesadaran akan pribadi sebagai anak Allah membuat kita tidak lagi bekerja untuk keselamatan. Ya, saya sering ungkapkan dalam banyak webinar, Zoom dulu, waktu masih zaman COVID, tapi juga dalam ulasan-ulasan di media sosial, kalau sempat buat YouTube, saya sering bilang itu. Kesadaran akan pribadi sebagai anak Allah membuat kita tidak lagi bekerja untuk keselamatan. Ya, kita tidak lagi berbuat baik supaya bisa selamat. Yang mendorong kita bisa menjadi lelah dan egois. Ya, kalau yang mengerjakan keselamatan itu sayalah yang menentukan saya selamat. Itu kita bisa menjadi pribadi yang beriman dalam kelelahan dan menjadi egois. Ini bisa jadi seperti itu. Tetapi kesadaran akan anak Allah membuat kita justru menjadi pembagi rahmat penyelamatan dan bukan lagi mengemis untuk diselamatkan lalu menyogok-nyogok Tuhan dengan aneka amal dan sedekah. Bukan itu konsep beriman kita, orang Kristen Katolik. Kita berangkat dari kita dicintai, bukan mengemis cinta. Ya, kita hidup berangkat dari aku dicintai. Itulah mengapa pembaptisan Katolik itu dimulai dari balita. Ya, bukan nunggu orang itu punya rasionalitas dan sadar akan pilihan. No, tidak. Tapi dimulai dari ketika kita tidak meminta tapi diberi. Bukankah itu sebuah keistimewaan daripada diberi nanti ketika kita minta? Mana yang lebih lebih terasa luar biasa? Diberi banyak padahal kita nggak minta, atau nanti diberi pada saat kita memohon-mohon? Tentu yang pertama. Itulah dasar spiritualitas dari pembaptisan balita yang membuat kemudian kita bisa memaknai yang lain. Apa arti itu semua? Kita berbuat kebaikan bukan lagi arahnya untuk diri kita, supaya nanti saya masuk surga atau selamat, tetapi karena Allah dan untuk Allah. Jadi kalau saya nyumbang orang, saya berbuat ini, menggratiskan ini, bukan tentang saya, tetapi ini supaya nama Allah dimuliakan. Lebih ke sana, ya. Karena supaya Allah yang mencintaiku juga dirasakan cintanya oleh orang lain. Jadi bukan lagi kita mengarahkan kebaikan untuk keselamatan kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Orang yang mengarahkan kebaikannya, amal sedekahnya, atau apapun itu untuk dirinya, itu alhasil kalau tidak dipuji, tidak dihargai, itu bisa menjadi problem. Tapi kalau diarahkan pada Allah, maka entah dipuji, entah tidak dihargai,
itu bukan lagi problem bagi dia. Nah, ini bisa menjadi coba renungan untuk kita pribadi masing-masing. Tetapi kalau kita masih bekerja untuk mencari keselamatan kita, maka kita akan butuh dan selalu berharap akan adanya pengakuan-pengakuan, imbalan, dan penghargaan. Kalau dari Allah masih terasa jauh, maka kita akan menuntut itu dari manusia. Nah ini, itulah mengapa tak heran ada orang yang aktif di gereja tapi tiba-tiba mundur. Karena apa? Tidak disebut namanya sebagai yang perlu diucapi terima kasih ketika ada sebuah kepanitiaan tertentu dan ini hati-hati. Ya hidup yang dipimpin oleh Roh itu menyadarkan kita akan siapa saya adalah anak Allah, maka saya tidak boleh digerakkan oleh emosi. Tapi yang kedua juga, saya lakukan ini bukan untuk diriku, tapi untuk kemuliaan Allah. Oke, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang terarah pada Yesus. Itu kuncinya. Ya, hidup yang terarah pada Yesus dan terarah untuk membangun tubuhnya, yaitu gereja. Dan model utama dari itu semua adalah hidup Yesus sendiri. Tidak ada model lain untuk membicarakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus selain dengan melihat hidup Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, rujukan kita bukan Mahatma Gandhi, bukan Mother Teresa atau siapa, tapi rujukan utama kita adalah Yesus itu sendiri. Ya, baik. Kita masuk pada beberapa poin yang mungkin lebih perlu untuk kita lihat dan relevan untuk menjadi renungan harian. Nah, saudara-saudari, berikut ini ada beberapa poin renungan perihal hidup yang terarah kepada Yesus dari Nazaret, bukan dari pikiran. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh itu mengajak kita untuk tiba pada penggambaran hidup dari Yesus yang dari Nazaret. Ada banyak jenis Yesus. Ya, ada Yesus dari eh, pikiran orang ini, ada Yesus dari pikiran orang itu. Tapi yang kita mau rujuk adalah Yesus dari Nazaret, bukan Yesus dari pengkhotbah atau dari penginjil atau dari yang lain. Yang pertama, hidup yang terarah kepada Yesus, hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah yang pertama, hidup dalam ketaatan kepada gerejanya. Nah, ini saudara-saudaraku semua, ya, sangat baik kalau materi ini nanti bisa di-share, kalau ini rekaman bisa dibagikan. Ya. Hidup dalam ketaatan kepada gerejanya itu buah pertama dari hidup yang dipimpin oleh Roh. Mengimani Yesus tanpa gereja itu mustahil. Ya. Jadi membangun iman tanpa ketaatan pada gereja itu sebuah keniscayaan, omong kosong. Ya, itu sama dengan membangun iman pakai pikirannya tentang Yesus, bukan tentang ajaran gereja tentang siapa itu Yesus. Gereja yang saya artikan di sini adalah kekatolikan. Gereja itu berangkat dari komunitas para rasul, dari murid Yesus. Maka ketaatan kepada apa kata gereja tentang Yesus itu mutlak dibutuhkan. Jadi salah satu karakter hidup yang dipimpin oleh Roh, ketaatan pada gereja. Ini bertanya apa yang memang diharapkan oleh para rasul ya tentang iman ini. Jadi orang yang mengajarkan Roh Kudus tetapi berada di luar dan menolak ketaatan pada gereja, kita perlu pertanyakan, konsep Roh Kudus itu berasal dari mana? Kalau dia berasal dari tradisi gereja dan iman gereja yang diwariskan oleh para rasul, dia mutlak perlu berada dalam dekapan gereja Katolik. Baru dia berhak dan sahih untuk membicarakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa orang kepada ingatan akan Yesus. Dan Yesus salah satu hal yang dia sampaikan adalah dia berdoa supaya gereja bersatu. Nah, ini. Dia tidak menghendaki adanya perpecahan. Karya Roh Kudus adalah kesatuan. Dan itu diawali dalam ketaatan. Jangan percaya apa kata orang di luar gereja tentang Alkitab, tentang iman kita.
tentang Roh Kudus, tentang apapun yang berhubungan dengan iman, jangan percaya. Orang tidak bisa membaca Alkitab, tidak bisa mengajar iman dengan benar kalau berada di luar dari gereja Katolik. Ya, ini pernyataan yang perlu untuk disimak dalam-dalam. Menaruh ketaatan pada otoritas para rasul dan menghidupi ajaran-ajaran iman yang diwariskan dan diajarkan oleh mereka, dan bukan mengandalkan penafsiran dan pemahaman sendiri. Itu juga salah satu penjambaran dari ketaatan kepada gerejanya. Itu buah dari Roh Kudus adalah ketaatan. Ya. Bukan sekedar mengantar kita pada romantisme baca-baca kitab suci. Tapi kalau membaca kitab suci mengarahkan kita kepada pemberontakan terhadap gereja, itulah yang memang sangat disetujui oleh setan. Setan juga sangat hafal kitab suci. Dia menyerang Yesus di padang gurun itu bukan pakai teks skripsi, tapi dia menggunakan kitab suci untuk menyerang Yesus. Jadi orang yang pakai dalil Alkitab untuk menjatuhkan gereja, itu bisa jadi bentuk lain dari setan di padang gurun. Dalam Ibrani 13 ayat 7 ada pernyataan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ini mengarahkan kita kepada ingatan dan perlu untuk setia dalam warisan yang diberikan oleh para pemimpin dan pendahulu kita. Siapa yang dimaksudkan di sini? Para rasul. Dalam hubungannya dengan ketaatan kepada gereja sebagai buah dari dipimpin oleh Roh, yaitu selalu bertanya, apakah demikian yang gereja ajarkan? Akhir-akhir ini rame di media sosial tuh kunjungan dari Zakir Naik. Ya, kemana-mana dia berdakwah dan bercerita tentang ini. Dan banyak mengulas Alkitab, bukan mengulas Al-Quran, tapi ngulasnya itu justru Alkitab. Orang yang dipimpin oleh Roh, salah satunya adalah taat pada gerejanya, dan dia tidak mudah termanipulasi dengan kecakapan-kecakapan jalanan seperti Zakir Naik itu. Ya, ini. Maka aspek ketaatan itu perlu. Ya, taatlah dulu. Taatlah dulu. Kalau engkau punya ketaatan, maka engkau akan mencari tahu, ya, apa yang isinya. Tapi kalau sudah tidak punya ketaatan, engkau tidak akan punya keingintahuan yang tinggi. Ya, makanya ada uh, fides quaerens intellectum. Ya, iman mencari pengertian. Ya, iman itu berarti soal ketaatan. Begitu. Lalu tentang kitab suci misalnya, saudara-saudari, semua orang itu boleh membaca Alkitab. Kita semua boleh, termasuk orang yang tidak mengimaninya pun boleh. Tetapi soal penafsiran, itu harus berdasar pada tradisi iman gereja yang diwariskan di bawah penjagaan otoritas para rasul yang sampai hari ini para uskup. Ya ini, membaca silahkan, tapi kalau menggali pengertian yang menyimpang dari apa yang gereja imani, itu tidak bisa. Karena Alkitab itu lahir dari iman gereja. Gereja sudah beriman dulu, baru Alkitab itu lahir di dalam iman yang sudah ada. Bukan Alkitab yang membuat gereja menjadi beriman. Gereja ada dulu, baru kemudian Alkitab lahir di dalam gereja yang sudah ada itu. Maka untuk bertanya apa arti teks ini, maka orang perlu bertanya kepada gereja sebagai pemilik teks itu, bukan menafsirkan seenak util sendiri. Ya, itu yang terjadi dan banyak orang bodoh yang terkesima dengan pembodohan. Nah, ini yang saya heran ya. Kenapa banyak orang mudah terkesima dengan yang seperti itu? Kita tidak mungkin mendengarkan Allah tanpa manusia Yesus. Demikian juga kita tidak mungkin mendengarkan dan taat kepada Allah dan Yesus tanpa gereja. Ketaatan pada gereja melahirkan ketidaktaatan, ketaatan tanpa gereja itu melahirkan kekacauan beriman. Ya.
mau taat pada Allah, tetapi nggak mau lewat gereja, itu melahirkan kekacauan beriman. Ya, inilah efek dari Roh Kudus yang diwartakan oleh nabi-nabi palsu. Taat langsung pada Allah, tidak usah kepada gereja. Gereja itu kan buatan manusia, dan sebagainya. Oke, efeknya apa? Kekacauan kekristenan. Sampai sekarang ada 40.000 lebih, mungkin sekte, yang berdiri hal hasil dari ketaatan pada Allah langsung, tapi tanpa gereja. Ini, saya harap teman-teman yang hadir dalam renungan ini bisa menyimak dan memahami ini. Ya ini, Lukas pasal 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ini dia katakan kepada para rasulnya, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ya, ini ayat-ayat yang tidak disukai oleh orang yang memproklamirkan ketidaktaatan pada gereja. Yang kedua, buah atau gambaran dari hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang berpijak pada keyakinan bahwa kita disertai selamanya. Ini ya, tadi itu buah pertama hidup dipimpin oleh Roh adalah menyangkut ketaatan. Ya. Eh, di dalam surat Paulus itu ada buah-buah Roh apa saja. Tapi yang saya maksudkan di sini, apa yang dilihat dari orang yang dipimpin oleh Roh itu arah hidupnya menjadi seperti apa. Yang pertama taat kepada gereja, ya, kecuali orang itu sedang ditipu oleh nabi palsu. Yang kedua, hidupnya berpijak pada keyakinan bahwa dirinya disertai selamanya. Penyertaan Roh Kudus tidak berarti bahwa kita akan terluput dari semua ketidaknyamanan hidup. Ya, tidak seperti itu. Ya. Ini yang bertolak belakang ya. Banyak orang menghubungkan karya Roh Kudus dengan kemapanan, kemakmuran, kesehatan, hidup mulus dan lancar-lancar. Dan kita memuji dan menyembah Yesus bukan karena dia memang ingin atau kita memang ingin memujinya, tapi seringkali pujian-pujian kita itu penuh dengan intrik, memuji, tetapi arahnya supaya kayak mata pancing itu lurus tiba-tiba nyantol. Ya. Jadi saya memuji bukan karena Yesusnya, tetapi saya memuji dia supaya saya dapat sesuatu dari dia. Ini perlu direnungkan untuk tidak boleh ada bahwa Allah mengerjakan hal-hal ajaib terhadap kita itu iya, tapi jangan memuji dia dengan tujuan supaya dia mengerjakan keajaiban pada kita. Pujian kita bukan untuk membayar karya Allah pada kita, ya. Banyak orang menghubungkan itu. Ini yang disebut nabi-nabi palsu. Mengajarkan tentang Yesus, tapi bukan Yesus dari Nazaret, melainkan Yesus dari pikirannya, penafsirannya, apa yang dia bayangkan. Mungkin dapat mimpi atau apa. Ini. Maka referensi kita tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, yaitu Yesus sendiri. Ya, dan Yesus sendiri, Yesus siapa? Yesus dari Nazaret. Dia itulah cerminan utama kita tentang hidup dalam Roh Kudus. Kalau gambaran hidup yang kita bangun keluar dari model hidup yang Yesus perlihatkan, berarti ada yang keliru dengan pemahaman kita tentang Roh Kudus. Jadi ini ya, jadi kalau kita mengatakan aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pastikan pertumbuh kembangan kita itu terarah kepada pribadi Kristus. Tapi kalau tidak mengarah kepada pribadi Kristus, hidup dipimpin oleh Roh, tetapi diajak berkorban sedikit nggak mau, diajak sulit sedikit nggak mau, diajak sedikit rugi nggak mau, ya itu berarti kita punya gambaran akan Roh Kudus yang berbeda. Berarti mungkin bukan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus itu. Ya, mungkin roh yang lain, Roh Kudusnya siapa? Maka pertanyaan nyeletik di sini, mungkin ada sebagian dari kita yang masuk dalam keanggotaan persekutuan doa berbasis Roh Kudus, apapun namanya. Apakah
kita yang selalu mengedepankan Roh Kudus dalam doa-doa itu semakin terarah pada nilai-nilai hidup yang diperjuangkan oleh Yesus dari Nazaret atau tidak. Ya. Kalau bahasa roh yang kita pakai dalam doa tidak membuat kita mengarah kepada nilai-nilai hidup Yesus dari Nazaret, ya, yang dikejar-kejar, yang seperti itu sampai akhirnya wafat di salib, maka kita perlu mengevaluasi ini. Kalau roh itu melarikanmu pada yang berlainan dengan Yesus dari Nazaret, itu pasti bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengarahkan dan membuat orang menyatu dalam Kristus, dalam Yesus dari Nazaret, dan membentuk komunitas, yaitu tubuhnya gereja. Ini. Tidak ada lain. Ya. Ini. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang Roh Kudus terhadap orang yang melawan gerejanya, melawan tubuhnya, melawan jemaatnya. Itu bagaimana? Itu kontradiksi. Berkoar-koar tentang Roh Kudus, tetapi isinya untuk melawan gereja Katolik yang mewariskan tentang Roh Kudus itu kepada dunia. Ini bagaimana bisa dibayangkan ya? Oke, saya harap kita menjadi lebih militan untuk beriman Katolik. Disertai oleh Roh Kudus itu artinya Roh Kudus menjamin bahwa hidup kita ada dalam jalur misi perutusan Bapa. Itu artinya disertai. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus di padang gurun, artinya Roh memastikan bahwa sekalipun berada dalam susahnya padang gurun, Yesus dipastikan akan tetap berada pada jalur misi Bapa. Sama seperti kita. Penyertaan Roh Kudus menjamin bahwa kita akan berada pada jalur misi itu. Kalau kita memang mau untuk taat kepadanya. Orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh akan menjumpai kenyataan. Seluruh hal dalam hidupnya akan berbicara tentang Allah. Entah sehatnya, entah sakitnya. Dia punya pemaknaan bahwa sehatku bisa mewartakan Allah, termasuk sakitku juga bisa membahasakan tentang Allah. Ya ini. Saya tidak hendak eh, memberikan semacam obat bius pada orang yang sedang sakit dengan kata-kata yang manis. Penderitaan memang menyakitkan. Ya, saya ada orang meninggal kemarin yang sudah cukup lama sakit. Saya tahu dia begitu menderita. Ya, saat saya memberikan sakramen minyak suci kemarin, dia muntah darah, ya, muntah darah hitam. Saya tahu betapa sakitnya itu. Ya ini. Tapi mumpung kita masih sehat, ya, mumpung Anda yang mendengar dalam keadaan sehat, tanamkan sungguh-sungguh dalam diri kita masing-masing. Hidup yang dipimpin oleh Roh harus membuat kita mampu melihat bahwa dalam sehat maupun sakitku, Tuhan juga bisa pakai. Ya. Tuhan bisa menggunakan kesehatanku untuk kemuliaannya, Tuhan juga bisa memakai penderitaan dan sakitku untuk kemuliaannya. Ya, seperti Yesus, dalam kegemilangannya, Bapa menggunakannya, dan juga dalam penderitaan bahkan kematiannya, Bapa juga menggunakannya. Hidup yang diserahkan itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Dengan cara berpikir dan mengimani seperti itu, ketika kita mengalami penyalipan dalam hidup, kita tidak menjadi orang yang meronta-ronta seolah-olah Bapa tidak ada. Tapi mampu seperti Yesus yang tetap tenang, karena dia tahu bahwa dalam keadaan pedisnya hidup yang sekarang ini, Bapa tidak meninggalkan saya. Meskipun sempat terucap dari bibir Yesus itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dia sadar akan hadirnya Bapa di sana. Itu yang membuat dia bisa lebih tenang menghadapi ejekan orang, cemoohan orang. Turunlah dari salib itu kalau kau benar-benar putra Allah. Kalau kamu raja, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Sudah setengah mati, diejek, ditelanjangi, disalibkan, masih dihujat. Ya, itu penderitaan yang bertubi-tubi. Tapi
psikologi seorang yang mendalami dan punya relasi yang hangat dengan Bapa dalam hubungannya dengan Roh Kudus adalah ketenangan menghadapi itu. Dia tahu piala ini kalau saya minum, saya yakin dengan meminum habis piala ini, itu juga bagian dari kehendak Allah. Dia bisa menggunakan penderitaan ini untuk kemuliaannya. Dan memang benar, gereja lahir dan berjamur di mana-mana sekarang, itu efek dari penderitaan dan kematian Yesus. Ya, itu bagian dari karya Allah yang membelalakkan mata dunia. Baik, yang ketiga, ya ini jam berapa ya? Masih bisa. Hidup yang dipimpin oleh Roh menggerakkan kita untuk sadar akan panca perutusan gereja. Ya, ada 5 perutusan gereja. Ya, liturgia, diakonia, koinonia, kerigma, martiria. Nah ini, kita harus nyemplung di sana, terlibat di satu. Kita tidak bisa beriman, membiarkan diri dipimpin oleh Roh, sementara kita hanya berdiam di balik pintu atau pagar rumah kita. Diajak berliturgia, kita enggan. Ya, berliturgia, panggilan untuk menguduskan, menyucikan, mendoakan. Ya, ini. Kalau ke gereja, saya sering mengatakan kepada umat saya di sini, kalau ke gereja itu yang dibawa itu jangan diri sendiri terus. Coba ingat tetanggamu mana yang lagi sakit. Orang mana kemarin yang kamu sempat cuekin. Coba itu sesekali nama-nama itu kamu persembahkan dalam tindakan devosi atau aktivitasmu ke gereja pagi hari. Itu dibawa sebagai bagian dari kepercayaan perutusan. Saya diutus, dipanggil oleh Yesus, dan diutus juga untuk berliturgia, untuk memuji, menyanyi, mendoakan. Ya ini, itu bagian dari perutusan. Ya. Jadi jangan abaikan itu. Jangan berpikir menyanyi itu hanya tugasnya kelompok kur, atau paduan suara. Berliturgia itu tugas kita, panggilan dan perutusan kita. Makanya kalau ke gereja, bawa buku nyanyian. Jangan hanya melenggang lalu membiarkan paduan suara yang menyanyi, sementara kita hanya diam. Artinya Anda tidak berliturgia di situ. Hidup yang dipimpin oleh Roh menggerakkan kita untuk turut bermazmur ketika ada mazmur tanggapan. Tidak hanya diam seakan-akan menunggu kapan selesai misa ini. Ya, gitu. Pribadi yang menjunjung tinggi perutusan liturgis dalam kehidupannya. Memprioritaskan dan memiliki kesungguhan merayakannya. Ya ini. Dia sungguh untuk merayakan. Nah ini, kesungguhan merayakan liturgi ini perlu untuk dicatat Bapak Ibu. Jangan ke gereja hanya pakai celana pendek. Saya tidak tahu kalau di kota-kota. Ya mungkin celana pendeknya harganya lebih mahal daripada outfitnya kami seutuh badan. Ya, tapi oke mungkin kalau misa harian sekedar lewat lalu singgah untuk ikut mungkin lah. Tapi hari Minggu ajar anak-anak kita untuk tidak ke gereja pakai celana pendek, tidak pakai sendal saja, bersepatulah. Banyak jutaan nyawa mati untuk Ekaristi. Di Suriah kemarin ada bom bunuh diri, berapa puluh orang yang mati pada perayaan tubuh dan darah Kristus. Di Kongo, orang digorok waktu ikut misa. Ya, di Myanmar kemarin, beberapa gereja keuskupan itu mendapat perlakuan keji sebelum gempa yang menerpa Myanmar. Di banyak tempat lain. Lalu kita yang masih bisa menyelenggarakan misa, tapi penghormatan kita kepada liturgi nol. Ya. Tubuh Yesus diangkat, kita malah sungkem tunduk. Lihatlah, itu pengalaman puncak indera-indera kita berfungsi. Ya, 5 indera kita harus mengalami semua ekaristi itu. Jangan mengimajinasi lagi kalau sudah masuk di misa. Kalau dalam devosi, kita perlu berimajinasi. Tapi dalam misa, kita tidak lagi berimajinasi, tapi kita mengalami langsung. Maka buka mata, buka telinga, buka mulut ketika misa. Jangan terlalu banyak doa pribadi. Ya, hadir di sana, nikmati dan alami. Itu. Diakonia, sama.
melayani, bersedekah, beramal bakti. Ini penting untuk diperhatikan, saudaraku. Hidup iman tanpa sedekah, tanpa pelayanan, itu akan membawa kita pada kekeringan dan kegamangan, kehampaan. Sehebat apapun isi doamu, tapi kalau engkau malas bersedekah, engkau malas membantu orang, engkau malas mengekspresikan cinta, engkau akan mengalami kekeringan. Kayak kok saya rajin ke gereja tapi kok begini-begini saja ya. Berarti ada yang kurang pada aspek donasimu, aspek sosialmu. Ya, ini kepekaan terhadap realitamu kurang. Itu. Maka jangan abaikan diakonia, pelayanan. Ya, selain berdoa, pelayanan perlu untuk diperhatikan. Ya. Latih anak-anak kita untuk bersedekah. Kalau ulang tahun, jangan hanya tiup lilinnya, tapi bawa kue itu ke orang. Itu. Saya di sini menyampaikan dan melatih anak yang ulang tahun, ibunya membelikan gula pasir atau supermi atau kopi atau teh gitu, dibungkus lalu dibawa ke orang yang dia ingin bagikan itu. Orang yang bukan keluarganya, bukan saudaranya, yang sedang sakit, yang sudah tua, itu bagian dari perayaan ulang tahun. Mensyukuri hidup tanpa pernah menyadari hidup yang dibagikan, itu menjadi syukur yang tak ada arti. Ya, mensyukuri hidup itu sama dengan mensyukuri aku sudah berbagi apa dalam hidup. Ini ya, diakonia itu bagian dari hidup yang dipimpin oleh roh. Jangan kaget kalau hidup kerohanianmu kering, hampa. Mungkin Anda terlalu menjaga dompet di sana. Banyak orang yang perlu dibantu. Koinonia, persekutuan. Ini. Jangan lari dari gereja, hanya cari gereja kalau lagi butuh sesuatu. Hidup harus berkomunio. Kalau kita terima komuni, amin, maka kita harus membangun komunitas, membangun komunio, ya kebersamaan. Tubuh Kristus yang kita terima dalam komuni harus menggerakkan kita mencintai tubuh Kristus yang lebih besar, yaitu gereja. Ini. Kerikma, pewartaan, martiria nanti Anda bisa baca selebihnya di sana. Ya. Yang keempat, saudara-saudariku, mohon bersabar, saya sudah capek juga. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang terfokus demi kemuliaan Allah. Ini ya, hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang terfokus demi kemuliaan Allah. Ada di poin nomor 4 dalam layar. Hidup doa, saya mau katakan di sini. Relasi yang intim dengan Bapa membuat kesadaran kita tentang Allah itu lebih besar dan lebih kuat. Orang yang fokusnya kepada Allah, dia tidak akan sibuk dengan apa kata orang. Dia tidak sibuk menanggapi orang. Ya ini. Maka doa Bapa kami itu paling pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskan namamu. Dengan doa itu harus membawa orang pada kesadaran bahwa hidup itu untuk kekudusan Allah, untuk menguduskan dia, menyadari kemuliaannya. Kalau hidup kita terarah ke sana, kita nggak akan terlalu fokus dengan cibiran orang, kata orang, pendapat orang, kesan orang. Ini. Tidak terpengaruh walau tak dianggap, tak dipuji, dicurigai, dicemburui, dan lain-lain. Kenapa? Karena hidupnya terfokus dan terarah kepada Allah. Itu buah dari Roh Kudus yang memimpin kita itu ke sana. Kalau kita sering berbahasa roh atau berdoa, tetapi masih saja gatal dan iritasi dengan orang lain, lagi-lagi kita perlu apa yang salah dari keimananku ini. Caraku beriman. Orang yang terfokus pada Allah akan mensyukuri ketercukupannya. Tidak serakah, itu doa Bapa kami. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Sesudah memuliakan Allah, baru dia sadar akan perlunya kebutuhannya yang cukup. Orang yang fokus pada Allah memang akan sadar untuk terhindar dari keserakahan.
akan mensyukuri pengampunan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Dia menyadari pengampunan dan juga terpanggil untuk mengampuni sesama. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan dan tidak akan berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Ya, itu efek dari hidup yang terfokus demi kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu semua, jadi kalau kita sama-sama ingin hidup kita dipimpin oleh Roh, mari kita terfokus kepada Allah. Dengan demikian kita tidak gampang terpengaruh dengan manusia. Komentar orang akan terus ada. Musuh akan tetap ada. Benih yang ditabur itu pasti akan menimbulkan juga rerumputan di sekitarnya. Tapi kalau kita selalu fokus kepada rumput, kita akan habis energi untuk menghasilkan buah. Makanya fokuslah saja pada menghasilkan buah. Tidak pandang itu banyak atau sedikit. Gak peduli, Allah tidak menuntut kita banyak atau sedikit. Yang dia minta berbuahlah. Kalau terlalu fokus kepada ilalang, kepada orang-orang di sekitar, energi kita habis mengakhiri hidup tanpa pernah berbuah. Yang kelima, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang menikmati dan mengimani pengalaman sakramental. Ya, sakramen-sakramen. Itu. Ini, dia menikmati dan mengimani pengalaman sakramen, ekaristi, sakramen tobat, perkawinan. Dia akan junjung tinggi sakramen-sakramen itu. Ya, dia menyadari sungguh, saya mengalami Kristus hanya lewat sakramen, bukan lewat yang lain. Ini, dia tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran dari para nabi-nabi palsu itu. Dia akan merayakannya dengan serius dan tidak mengabaikan atau merayakannya dengan seadanya. Ya ini, jangan merayakan dengan seadanya. Saya pernah hadir dalam sebuah perayaan misa di salah satu keluarga. Bukan saya yang mimpin. Saya agak kaget waktu itu karena tiba-tiba misa anggota keluarga inti saja di situ hadir, lalu hanya ada yang pakai baju tidur, sementara saya dan pastor teman saya ini lengkap, ya, jubah putih, lalu kasula, alba lagi stola, baru kasula gitu. Sementara yang ikut misa ada yang pakai baby doll, baju tidur, ada yang pakai celana pendek, ya mentang-mentang kulitnya warnanya terang, jadi nggak apa-apa pakaiannya begitu. Jangan demikian, saudara-saudari. Hargailah sakramen. Itu bukan sekedar perayaan biasa. Itu Kristus yang lagi bertindak untukmu. Begitu. Hargai sungguh-sungguh. Ya. Cara kita menghargai adalah lihat budaya kita seperti apa. Dan jangan ikut budaya yang bukan kita punya. Ya. Itu. Memiliki prinsip betapa perlu sakramen bagi keselamatan. Ini. Kalau sakit, butuh sakramen minyak suci, panggil. Ya. Ada beberapa komunitas Katolik yang takut dengan sakramen minyak suci yang dianggap sebagai sakramen pembunuhan. Pada sakramen yang membuat orang sakit mengalami Allah, mengalami Kristus, supaya ingatan akan Kristus yang hadir dalam imam yang datang, itu menjadi pengalaman kesadaran terakhirnya sebelum tiba di rumah Bapa, sehingga dia tidak kehilangan jejak ke sana. Tentang pelayanan sakramen, saya mau katakan di sini, iman kita itu bukanlah iman yang imajinatif, bukan iman yang fantasi semata, tapi iman kita adalah sebuah gerak nyata, pengalaman real kehidupan. Ya. 5 indera kita mengalami Allah. Nah, Allah di dalam kekatolikan itu bukan Allah yang sekedar dipikir-pikirkan, diimajinasikan, tapi Allah yang benar-benar dialami. Ini. Makanya ada siarah Porta Sancta. Kenapa? Yesus adalah pintu. Kan kita bisa membayangkan dari kamar. Yesus adalah pintu, amin. Yesus adalah pintu, amin. Tapi iman kekatolikan mengajak kita bukan sekedar berabstraksi tentang itu, tapi menggerakkan badan dan menyatakan keimanan kita dalam pengalaman. Aku melewati pintu yang aku pandang sebagai ini Yesus. Dengan melewati itu,
maka bukan hanya imajinasiku dan otakku yang bermain, tapi seluruh ragaku memainkan peranan iman di sana. Itulah sakramen itu di sana. Ya, dimengerti seperti itu, maka jangan seadanya dengan sakramen. Yang terakhir, hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang fokus pada pertumbuhan sabda dalam hidup. Ini, Anda tahu cerita tentang perumpamaan Yesus untuk seorang penabur yang nabur di pinggir jalan, nabur di batu-batu, nabur di semak duri dan di tanah yang baik. Kalau kita fokusnya pada benih, maka kita akan berjuang supaya tanah tempat di mana benih itu jatuh, itu harus menjadi tanah yang baik. Ya. Kalau dia di pinggir jalan, kita akan pindahkan dia. Kalau dia di batu-batu, kita akan buang batunya. Kalau dia di semak duri, kita akan bersihkan semaknya. Itu ciri orang yang fokusnya pada benih. Tapi kalau orang yang fokusnya pada lahan, dia akan menomorduakan benih dan akan mengeluhkan lahan. Nah, Yesus mau mengatakan itu. Kita tuh fokusnya pada apa? Kalau kita fokus kepada sabda, pada benih, kita akan mati-matian berjuang supaya benih itu tumbuh. Dan tidak menganaktirikan benih itu hanya karena kita uh, bergumul dan mengeluhkan keadaan. Ini. Banyak orang yang tampak beragama tetapi tidak beriman. Itulah yang membuat benih itu menjadi tidak subur, tidak tumbuh. Mengikuti ekaristi tetapi apatis dengan daya kerjanya. Sehingga dia tidak mengkondisikan. Ya, saya memang sudah seperti ini. Saya orangnya memang kasar. Saya orangnya memang begini. Ya, saya sudah begini. Artinya, dia lebih menomorsatukan karakternya, lahan dalam hidupnya, daripada memperjuangkan bagaimana supaya apa yang saya dengar tadi tertanam. Apa yang perlu saya singkirkan? Nah itu, inilah kita bicara tentang aspek kerendahan hati dan pengorbanan. Ya. Oke, saudara-saudariku, ada banyak hal yang bisa kita tambahkan untuk berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh. Tapi itu beberapa hal yang bisa saya bagikan. Saya sangat berharap beberapa butir tulisan ini nanti bisa Anda bagikan di teman-teman, di komunitasmu, di lingkungan, di wilayah, atau di kelompok-kelompok yang lain. Bukan supaya nama saya dikenal, tapi supaya apa yang menjadi butir-butir yang kita renungkan siang hari ini tidak terkonsumsi hanya oleh kita, tapi bisa semakin banyak orang yang dicerahi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Romo atas sesinya di pagi hari ini, sungguh luar biasa bagi kami. Eh, dan mengenai materi sudah saya bagikan ya Bapak Ibu di dalam chat, nanti Bapak Ibu bisa langsung download materinya. Em, Romo, sebelum kita akhiri, mungkin karena Romo harus Ya, harus ke kematian ya Romo. Kami rasa kita bisa akhiri sekarang Romo, dan sebelumnya kami mohon doa penutup dan berkatnya ya Romo. baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan bisa berbagi renungan bersama Anda. Ya, saya harap saya tetap akan menyediakan diri kalau memang masih dipercaya untuk ini. Saya harap dengan adanya kelompok virtual seperti ini bisa membawa pewartaan para imam itu tersebar. Ya, banyak pastor-pastor ingin juga lebih daripada sekedar khotbah di gereja pada hari Minggu atau harian. Dengan memberi peluang seperti ini, kami juga merasa termanfaatkan untuk bisa lebih menjangkau banyak yang lain. Nah, saya mohon maaf ingin diskusi tanya jawab, tapi umat saya kemarin sore meninggal dan ya sekitar jam 12 ini akan dimakamkan. Ya, dan habis pemakaman saya langsung sambung lagi misa di keuskupan sebelah. Ini tempat saya tinggal itu hanya berjarak berapa kilo dari Keuskupan Palangkaraya. Saya di Keuskupan Banjarmasin, ini di Keuskupan Palangkaraya. Ada satu stasi di paroki di sana yang minta bantuan misa. Karena stasinya ada 40-an. Ya, Oh. romonya cuma 2. Itu setengah mati Bapak Ibu. Begitu.
saya akan menutup ini, mohon saya dimaafkan dan semoga perjumpaan kita membawa berkat. Tetaplah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, kami mensyukuri penyertaan-Mu dalam pertemuan kami siang hari ini. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan untuk mewartakan Engkau, Engkau pasti akan hadir di dalamnya. Semoga Engkau memberkati kelompok ini yang dengan setia terus-menerus mencari pemahaman-pemahaman tambahan yang tetap merasa haus untuk mendapatkan kepenuhan, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru akan iman, akan Kristus, akan gerejanya, dan akan Engkau sendiri. Semoga dengan kegiatan pada siang hari ini, kami semua semakin mampu terarah dalam hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bantu kami agar tetap setia dan taat kepada gereja. Bantu kami untuk tetap beriman bahwa gereja Katolik adalah rumah terbaik bagi kami untuk mengalami Kristus. Semoga dengan Roh Kudus kami senantiasa berada dalam ketaatan ini. Kami mohon Engkau mendampingi kami semua, membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berharap sangat akan perhatian dan uluran tangan-Mu. Semoga selalu ada keajaiban dalam diri kami umat yang selalu merindukan dan mencintai-Mu. Dampingi juga para pengurus kelompok ini, semoga mereka tetap mampu menjadi berkat, dan pelayanan mereka Engkau pandang baik dan berkenan di hati-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami semua pada siang hari ini dengan menurunkan berkat kudus-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, sekali lagi terima kasih banyak Romo atas waktunya. Matur Terima nuwun kasih, Romo. Romo, sehat Terima selalu kasih Romo. juga. Sehat selalu. Terima kasih, Ya, Romo. Sesi berikutnya ya, Romo. Sehat-sehat. baik. Selamat melayani Berjalan umat dengan Romo Terima baik. kasih. Terima kasih Sampai banyak. kita Buat jadwal lagi ya Romo. Siap, siap. Oke, makasih Romo. Oke, Romo saya pamit ya. bagus. Ya. Baik, Ya, Romo, terima Pak kasih Romo. banyak. Romo. Teman-teman semua, Oke. selamat siang. Sehat semuanya, Tuhan berkati. Selamat siang Ibu, Bapak. Sampai jumpa pada sesi minggu depan. Ya. Dan sesi minggu depan akan dibawakan oleh Romo, saya lupa, Bayu. Romo Bayu, betul. Bayu Istimur. Sesi minggu depan akan dibawakan oleh Romo Bayu Istimur Bayu, dan semoga kita bisa berjumpa baik pada minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati Ya. semua. Terima kasih, sehat semua, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Sehat-sehat. memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih.